perempuan boleh bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Syarat yang pertama, izin suami. Bang, aku ini kan selesai S1, izin aku bekerja, karena kau kan fakir miskin. Bagaimana seorang istri berdagang tanpa suami? Hukum perempuan bekerja, ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar, saudara perempuan Sayyidatuna Aisyah, lain emak. Aisyah punya saudara namanya Asma, tapi lain emak. Asma ini menikah dengan Zubair ibn al-Awwam, punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair bin al-Awwam. Anak laki-laki pertama yang lahir di Madinah di tahnik itu dikunyakan. Asma ini keluar rumah memikul makanan onta, lalu Nabi menolongnya mengangkatkan. Seandainya Nabi melarang, hai Asma, jangan kau cari makan onta, itu dalil tak boleh perempuan bekerja. Tapi Nabi diam dan menolongnya. Itu makna menurut ulama dari hadis ini menunjukkan perempuan boleh bekerja. Dan ada sebagian ulama mengatakan perempuan tak boleh bekerja sama sekali, tak boleh jadi ASN, tak boleh jadi wanita karir, dia mesti di rumah. Dalilnya ayat Quran, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Pendapat yang kuat, perempuan boleh bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Syarat yang pertama, izin suami. Bang, aku ini kan selesai S1, izin aku bekerja, karena kau kan fakir miskin. Jadi aku izinkan aku bekerja. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata suaminya, ya aku izinkan kau kerja, jangan bersolek-solek jahiliyah. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, jangan pakaian sempit. 3, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai pakai gelang kerincing-kerincing, maksudnya mencari perhatian orang. Biasa saja, normal-normal, wajar-wajar saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin, jangan berjalan keluar kota, ke Jakarta, ke Bandung dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau bisa dijaga ini, saudari-saudari saya yang sekarang ASN, PNS, BUMN, perusahaan, kalian tetap bekerja membantu suami, tapi tetap jaga. Berangkat dari rumah jam 7, sampai di tempat kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam kalian di luar rumah. Pulang ke rumah maghrib jam 6, jam 7, jam 8, masak begini begono, dengan suami sendiri cuma 2 jam. Jam 8, 9, 10. Dengan laki orang 8 jam. Dengan laki sendiri 2 jam. Lama-lama payah membedakan mana laki orang, mana laki awak. Satu ruangan dengan laki orang, berawal dari curhat, berawal dari tukar-tukaran WhatsApp, berakhir dengan tukar cairan. Ustaz, ini menjijikkanlah omongannya. Mendengarnya aja kalian jijik, apalagi kalau terjadi pada bini kalian. Jadi kalau kalian mampu, jangan kasih bini bekerja. Tak pernah sekalipun istri saya menghidangkan teh manis ke tamu. Kenapa? Karena saya tak mau biji mata tamu itu menengok bini saya. Saya membawa teh. Masa kalian suruh bini kalian bawa teh? Di WA-nya pula kalian, cantik bini kau ya. Masa tak ada cemburu kalian? La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Kenapa kau bekerja berdagang? Karena suami saya cuek. Suami cuek. Suami punya 5 kewajiban.
Kalian yang laki-laki punya kewajiban kepada bini 5. Kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. 5 nih kalian mampu berbini. Makanya bunyi hadisnya, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah artinya al-qudrah, mampu. Datanglah dosen saya dulu di UIN, namanya Ustadz Munziri Ali almarhum, Allahumma warahmatullahi. Coba sebutkan hadis tentang mampu menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Apa arti ba'ah? Mampu Pak Ustaz? Bukan. Apa artinya Ustaz Munziri? Kalau kamu sudah tidak ba'ah-ba'ah lagi, boleh menikah. Ba'ah membeli barang, ba'ah membeli rumah. Sudah meninggal, rumahnya di masjid depan, belakang Masjid Syakir. Dosen saya itu, tamat Mesir. Jadi kalian insya Allah setelah kuliah diberikan Allah bukakan pintu rezeki, menikah, jadi suami yang baik-baik. Ibu-ibu yang ada anak gadis bingung mencari menantu nih, yang muda-muda aja. Jika semua sudah tertulis di takdir, lalu kenapa kita masih berdoa? Saya hari ini masih berdoa, ya Allah jadikanlah hari ini baik untukku. Kan udah tertulis di Lauhul Mahfuz Pak Ustaz. Ya, kenapa Ustaz masih berdoa? Pertama, karena aku tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Kecuali aku dimi'rajkan Allah naik ke atas, bisa aku tengok lembarannya. Oh, hari ini udah baik. Kenapa berdoa minta baik? Karena kita tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Itu pertama. Yang kedua, karena Allah menyuruh berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Yang ketiga, karena Nabi menyuruh berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yang keempat, karena doa adalah ibadah, bahkan otaknya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Itulah mengapa terus berdoa. Ini banyak orang sudah mau berdoa. Kau tak berdoa? Alah Pak Ustaz, doa yang lama aja belum makbul. Saya sampai hari ini masih tetap berdoa. Sependek-pendek doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau memang kau tuliskan di Lauhul Mahfuz takdirku hari ini baik, tetapkan kebaikan itu tuh. Kalau memang kau takdirkan di Lauhul Mahfuz hari ini tak baik, robah dia menjadi baik. Kalau kau takdirkan hari ini aku melanggar anak ayam, jauhkan anak ayam itu dari aku. Kalau kau takdirkan hari ini aku mendapatkan ayam, tetapkan ayam itu untuk aku. Kalau dia memang jodohku, tetapkan dia jadi jodoh. Kalau dia bukan jodohku, matikan jodohnya. Doa apa ini? Lain pula doa gue. Dipaksanya pula Allah tuh. Iya anak muda sekarang. Kalau ada kawan yang dulu kau antar waktu pendaftaran, waktu ospek, waktu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, apa nggak sedih kali hati kita Pak Ustaz? Kita yang ngantar, yang lain pula yang menemani wisuda Pak Ustaz. Dunia tak sebesar daun kelor. Berarti Allah ingin memberikan engkau yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih cerdas, yang lebih kaya. Husnuzon kepada Allah SWT. Pantang pisang berbuah 2 kali hayati, kata Zainuddin. Inilah anak-anak muda ini lemah kan. Bagaimana cara agar hati kita selalu bersih dan tidak merasa sakit hati terus? Antum berbuat baik sama orang, air susu dibalas air tua. Lalu kemudian antum benci kepada orang. Orang itu berbuat, bisakah dia melangkahkan kakinya kalau bukan karena ada kudrat iradat dari Allah? Tak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa ada makhluk itu? Makhluk itu diciptakan Allah untuk menguji iman Anda. Pandanglah dia dengan pandangan hakikat bahwa makhluk ini sengaja dikirim Allah untuk menguji iman Anda. Tapi jangan antum bilangkan di depan dia. Dia bilang, kau inilah yang dikirim Allah untuk menguji iman Anda. Pandangan hakikat, hakikat hak kebenaran bahwa orang ini hanya bagian dari ujian Allah. Diuji Allah kita dengan duit, lulus. Diuji dengan tahajud bangun malam, lulus. Diuji dengan datang pengajian susah-susah jauh-jauh dari kota sana ke Rimbo Panjang nih, lulus. Berapa kali lewat simpang sampai pula ke Bangkinang, lulus. Kenapa tak lulus? Hanya karena menghadapi ujian satu makhluk kecil upil.
Pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikirim Allah untuk menguji. Karena kalau kita lihat dianya, marah kita sama dia. Dia ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji. Sulit bagi Allah, tak ada yang sulit. Oh, itu kenapa terjadi pada saya, Pak Ustaz? Nabi pun mengalami itu. Tabbat yada Abi Lahab. Bukan orang lain, saudara ayah sendiri. Bukan cuma Abu Lahab pula, bininya juga. Wa mara'atuhu ammalatal hatab. Nabi aja gitu berlaku, terjadi. Apalagi kita. Jadi kalau ada orang katakan, kenapalah saya ini Pak Ustaz? Loh, tak membaca sejarah kamu. Banyak-banyak baca Tabbat yada Abi Lahab. Bagaimana cara wudhu menggunakan satu tangan? Karena saya baru amputasi. Kalau ada yang bisa diminta tolong untuk mewudhukan sesama laki-laki atau saudari adik perempuan, maka dia mewudhukan, diwudhukan. Kalau untuk muka bisa tangan, tapi kalau untuk tangan sendiri yang luka sebelah kiri kan tak bisa. Kalau airnya mengalir di sungai bisa isolul ma ila a'dha'il wudu, mengalirkan air pada anggota wudu, mengalir air itu muka, tangan, mengalir air. Atau air di gunung di Sumatera Barat kan banyak air dari bambu keluar, bisa tanpa harus digosok. Yang tadlik harus digosok begini, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i asal mengalir air. Yang paling mudah untuk ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mesti berurutan. Kalau mazhab Syafi'i berurutan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kalau Hanafi tak. Antum masuk ke kolam renang, sah. Walaupun kaki dulu. Mazhab Hanafi paling mudah. Saya Pak Ustadz, tangan ini luka. Lalu masuk saya ke kolam, niat naik saya lagi ke atas. Sahkah untuk saya? Sah. Menurut mazhab Hanafi. Sholat saya, sahkah sholatnya? Sah. Tapi saya campur mazhab? Tidak campur mazhab. Yang campur mazhab itu satu ibadah bercampur mazhab. Itu tidak betul. Wudhunya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Tidak campur mazhab. Jadi caranya pakai wudhu Hanafi untuk menghidupkan shower itu. Sah. Tapi kalau ada yang bisa mewudhukan, diwudhukan. Untuk muka sendiri, pas untuk tangan diwudhu. Jelas? Bisa terjadi pada siapa? Pada saya, pada kita. Ada hadis berbunyi, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakaimu sebab dia hanya sebentar berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap hadis ini? Kalau hadis itu ada dalam kitab Kutubus Sittah, paling tinggi cara mengingat Kutubus Sittah mudah, 2 sahih, 4 sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 sunan, Sunan Abi Dawud, yang paling tua Abi, yang paling kecil Ibni. Abi bapak, Ibni anak. Abi Dawud, Ibni Majah. Abi Dawud, Ibni Majah. Yang tengah ini Nasai, Tirmidzi. Tirmidzi, Nasai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ibni Majah, Nasai, Tirmidzi. Kitab yang paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak dipakai Syiah lain kitab. Di dalam 6 ini ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis ini, andai hadis ini dhaif, boleh dipakai? Boleh, karena dia babnya targhib wa tarhib, motivasi. Motivasi apa dalam hadis ini? Motivasi kepada istri, jaga suamimu. Kalau tidak, nanti dia ambil bidadari. Jangan dia ambil itu, Pak Ustaz tak peduli aku. Itu kalau ada perempuan ngomong begitu, di mulutnya aja itu, di hatinya takut juga nih, walaupun lakinya itu tua, ompong, peot. Kalau tak percaya, kalian tanya sama ibu-ibu. Jadi hadis ini adalah hadis motivasi supaya istri menyayangi suami. Nanti kalau laki-laki ini masuk ke dalam surga, kalau dia punya bidadari, macam mana saya Pak Ustaz? Kaulah bidadarinya.
orang-orang macam Habibie, Burhan, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, bagi dia bidadari yang terindah itu Ainun. Kalau tak percaya, tontonlah Ainun Habibie. Ainun. Setiap hari dia berziarah ke makam Ainun, sampai psikolog menyuruh dia menulis. Orang tercerdas di Indonesia, sekolah di Jerman, disertasinya tentang keretakan pada pesawat. Akhirnya ditulis. Karena pikiran ini terus, maka psikolog menyarankan tulis. Akhirnya ditulisnya perjalanan hidup dia dengan Ainun. Bagi orang-orang yang cintanya seperti B.J. Habibie, itu kalau dia masuk ke dalam surga, pas malaikat bertanya, apa yang kau mau wahai Habibie? Apa kata dia? Ainun. Jadi ibu, posisikanlah diri ibu sebagai Ainun. Ibu lah bidadari. Antum nanti kalau udah beristri, antum bilang sama istri antum, kaulah bidadari yang dikirim Allah ke Pekanbaru. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkannya di restoran. Hadis ini menyangkut dua alam antara bidadari di surga dan orang yang ada di dunia. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa masalahnya? Apakah makhluk langit tidak bisa berbicara dengan makhluk bumi? Bisa. Mana buktinya? Nabi sedang duduk-duduk. Waktu Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang orang syadidus sawadi, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Orang kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada tanda-tanda musafir, berarti orang kampung kita kenal, tapi tak ada orang Makkah Madinah yang kenal sama dia. Dia bertanya, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Selesai itu Nabi tanya ke Umar, Umar, ya tahu kau siapa tadi yang datang? Kata Umar, Jibril atakum yu'allimukum dinak. Yang datang tadi itu Jibril. Apa pelajaran dari sini? Makhluk langit bisa berbicara kepada makhluk ini kalau sampai pada frekuensi. Tapi dalam hadis ini juga teguran, orang selevel Umar pun tak tahu bahwa itu Jibril. Bisa pula sekarang di video itu banyak kali ada yang nyuruh Jibril turun, ada yang bisa nyuruh Jibril. Orang selevel Umar bin Khattab tak tahu bahwa itu Jibril. Ini bisa pula menyuruh Jibril, memaksa Jibril. Saya kalau udah menengok video itu, memang umur segini lagi lucu-lucunya. Mereka tidak kenal siapa malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dalam bentuk utuhnya, bukan di sini, tapi waktu di Sidratul. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kenapa bentuk utuh itu cuma bisa dilihat di sana? Karena tak muat dunia. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, mafna 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Dalam hadis sittu mi'ati jinah 600 sayap, dikepakkannya satu sayapnya di ujung bumi di sini, satu sayap di sini. Tak muat dunia ini. Maka ketika di angkasa barulah nampak Nabi dalam bentuknya asli. Itu pula mau disuruh-suruh. Nasib baik Allah masih sayang. Malaikat Jibril udah sentil kan lah budak kecil. Tak beradab kepada malaikat. Kita menyebut Jibril alaihi salam. Ini so enak. Banyak video itu ada yang turun. Jibril turun. Andai jumpalah Ustaz sama orang begini berdua, apa yang Ustaz lakukan? Antum boleh juga buat video, tanya anak-anak belajar, kau jumpa, ambil foto. Kalau kau jumpa sama ini, apa yang kau lakukan? Kamu boleh coba, kita mau tengok apa respon orang beliau. Mudah-mudahan anak cucu kita semua terjaga dalam istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.